Selanjutnya, saya akan menguraikan bagaimana hubungan antara distribusi normal dengan distribusi T-student. Seperti apa? Sebelum kita mempelajari kaitan antara distribusi normal dengan distribusi T-student, kita akan melihat terlebih dahulu tentang kombinasi linier dari suatu peubah acak. Ya. Jika X1, X2 sampai dengan Xn, ini adalah peubah acak yang berdistribusi normal, di mana masing-masing ini mempunyai rataan mu1, mu2 sampai mu_n. Dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, sampai dengan sigma n kuadrat. Ya, perhatikan di sini, variabel random X1 mempunyai rata-rata mu1 variansi sigma 1 kuadrat, sampai dengan variabel random ke n atau Xn mempunyai rata-rata mu_n dan variansi sigma n kuadrat. Maka bentuk kombinasi linier Y, di mana Y-nya ini adalah A1X1 plus A2X2 sampai dengan ANXN, ini akan berdistribusi normal dengan mu Y-nya itu adalah A1 mu1 plus A2 mu2 sampai dengan AN mu_n. Sedangkan variansinya, variansi dari peubah acak Z tidak lain adalah A1 kuadrat sigma 1 kuadrat plus A2 kuadrat sigma 2 kuadrat sampai dengan AN kuadrat sigma n kuadrat. Ya, inilah bagaimana kombinasi linier dari peubah acak. Distribusinya dia akan mengikuti distribusi awal dari variabel random yang diketahui. Ya. Nah, demikian halnya jika kita mempunyai barisan peubah acak X1, X2 sampai dengan Xn yang saling bebas, di mana masing-masing X ini berdistribusi T-square dengan masing-masing mempunyai derajat bebas Nu1, Nu2 sampai dengan Nu_n. Ya. Maka kombinasi linier Z, di mana Z-nya adalah X1 plus X2 sampai dengan Xn, ini juga akan berdistribusi T-square, di mana derajat bebasnya adalah Nu, dan Nu-nya adalah Nu1 plus Nu2 sampai dengan Nu_n. Ya, saya kira Anda bisa melihat kembali video tentang distribusi pendekatan dengan teknik MGF, bagaimana penjumlahan dari normal itu juga normal misalkan. Penjumlahan dari binomial juga akan binomial. Demikian halnya penjumlahan daripada T-square, maka nanti juga akan menjadi T-square. Ya, seperti itu. Akibatnya apa dari dua sifat tadi? Jika kita mempunyai X1, X2 sampai dengan Xn, peubah acak yang saling bebas, masing-masing dia berdistribusi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat, maka kita akan memperoleh bentuk fungsi peubah acak Z yang di sini adalah Xi minus mu per sigma. Ya, ini yang biasanya Anda kenal sebagai Zi. Ya, jumlahan daripada Xi minus mu per sigma kuadrat, maka akan menyebabkan peubah acak Z ini berdistribusi T-square dengan derajat bebas Nu sama dengan N. Ya, jadi apa yang kita bisa peroleh di sini? Ya, kita punya X-nya independen masing-masing normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Rupanya apa? Jumlahan dari bentuk ini Xi min mu per sigma, dia akan berdistribusi G-square. Ya, dengan derajat bebasnya Nu itu adalah sebesar N. Ya, seperti itu. Baik, kita akan menggunakan sifat-sifat tadi untuk menurunkan distribusi
T student, ya. Kalau kita punya Z peubah acak normal standar, pada bagian yang lain kita mempunyai W peubah acak C² dengan derajat bebas nu. Bila Z dan W ini independen, maka kita akan bisa mencari distribusi pendekatan dari T yang mempunyai bentuk Z dibagi dengan akar W per nu. Ya, kita gunakan teknik transformasi, kita akan lihat seperti apakah fungsi kepadatan peluang dari fungsi peubah acak T yang merupakan perbandingan antara variabel di mana dia normal dengan variabel di mana dia adalah akar daripada C². Ya. Nah, karena Z dan W di sini dia independen, maka kita akan mempunyai fungsi kepadatan peluang gabungan Z dengan W sebagai berikut. Ingat, dalam hal dua variabel random independen, maka join PDF-nya merupakan apa? Ya, dia merupakan perkalian dari marginal PDF untuk setiap variabelnya. Sehingga FZW itu boleh dituliskan sebagai FZ dikalikan FW. Ya, karena Z-nya normal, maka inilah fungsi kepadatan peluang normal standar. W-nya itu adalah C². Inilah bentuk daripada fungsi kepadatan peluang C² dengan derajat bebas nu. Ya. Nah, kita akan mendefinisikan peubah acak kedua ya untuk menurunkan distribusi dari T tadi ya. Kita misalkan suatu peubah acak kedua yaitu U sama dengan W. Tentu saja karena U sama dengan W, batas-batas U akan sama dengan W, yaitu 0 sampai dengan tak terhingga. Sedangkan batas untuk peubah acak T, di mana T-nya itu adalah Z dibagi dengan akar W per nu, ini ya, maka karena Z-nya itu adalah minus tak hingga sampai dengan tak hingga, maka dia dibagi berapapun di sini juga akan membawa pada hasil minus tak hingga sampai dengan tak terhingga. Ya. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan hasil-hasil tadi dan kita akan cari terlebih dahulu fungsi inverse-nya ya. Jadi dari peubah acak yang kedua tadi U sama dengan W, demikian halnya dengan peubah acak pertama bahwa T sama dengan Z per akar W per nu, kita memperoleh fungsi inverse-nya W sama dengan U sedangkan Z sama dengan T kali akar W per nu. Karena W sama dengan U, maka di sini Z-nya adalah T dikalikan akar U per akar nu. Ya, sehingga diperoleh Jacobi seperti ini. Perhatikan di sini, di W kita turunkan terhadap T, W kita turunkan terhadap U, kemudian Z kita turunkan terhadap T, dan Z kita turunkan terhadap U. Hati-hati ya, Anda tidak boleh membolak-balik di sini. Ya, kalau yang pertama T, pastikan di sini juga T. Anda di sini T, jangan sampai di sini U. Boleh nggak ini U dulu baru T? Boleh, asalkan nanti yang di sini juga U dulu baru T. Ya, seperti itu. Nah, kalau W diturunkan terhadap T, maka ini adalah 0. W diturunkan terhadap U, ini adalah 1. Z diturunkan terhadap T, itu adalah akar U per akar nu. Kemudian Z diturunkan terhadap U, itu adalah T dibagi dengan 2 akar nu dikalikan dengan U. Oleh karena itu, inilah Jacobinya. Negatif akar U dibagi dengan akar nu. Ya. Dari sini kita memperoleh join PDF dari peubah acak U dan T yang bisa kita turunkan seperti ini. Ya. Jadi FZW
yang kita peroleh tadi dengan U-nya itu adalah W, ya, dengan atau V-nya itu adalah U, begitu ya. Sedangkan tadi kita mendapatkan Z-nya itu adalah T akar U per akar Nu, maka kita masukkan Z-nya ini, kemudian W-nya adalah U, dan dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobinya. Ya, oleh karena itu kita peroleh di sini join PDF dari peubah acak T dan U tidak lain adalah 1 per akar 2 pi E berpangkat minus T akar U per akar Nu kuadrat, ya, per 2 dikalikan dengan 1 per, ya, perhatikan, 2 pangkat Nu per 2 gamma Nu per 2 U berpangkat Nu per 2 minus 1 E berpangkat minus U per 2 kali, ya, ini adalah harga mutlak Jacobinya tadi, ya, akar U, kita tuliskan U pangkat setengah, dibagi dengan akar Nu, ya. Jadi Anda bisa melihat inilah bentuk daripada join PDF antara T dengan U, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita akan mencari fungsi kepadatan peluang marginal dari peubah acak T. Anda masih ingat cara mencari PDF marginal dalam hal Anda mempunyai join PDF? Ya, kita punya tadi adalah GUT atau GTU. Maka kalau Anda mencari marginal daripada peubah acak T, maka kita akan mengintegralkan dengan mengambil batas-batas untuk variabel acak apa? Ya, kita akan gunakan variabel acaknya adalah untuk variabel yang kedua atau U, ya. Oleh karena itu, di sini kita ambil integral dari 0 sampai tak terhingga GTU DU, seperti itu, ya. Nah, perhatikan bagaimana cara kita memanipulasi, ya. Ini sedemikian hingga nanti bisa kita selesaikan dengan mudah. Hampir semua bentuk-bentuk yang mengarah pada integral 0 sampai tak terhingga. Kemudian di sana ada bentuk E berpangkat sesuatu. Maka secara umum kita akan mengarahkan pada bentuk fungsi gamma. Ya. Oleh karena itu di sini kita misalkan Z-nya, Anda lihat Z-nya kita ambil semuanya ini, ya. U per 2 1 plus T kuadrat per Nu di sini, ya. Oleh karena itu kalau kita misalkan Z-nya adalah ini, kita akan mendapatkan U-nya 2Z dibagi dengan ini, ya. 2Y dibagi 1 plus T kuadrat per Nu, ya. Dan kalau U ini kita turunkan terhadap Z, kita akan memperoleh ya semua ini, ya. Jadi konstanta inilah turunan U terhadap Y. Sehingga bentuk GT ini bisa kita tuliskan sebagai integral 0 sampai tak terhingga dari bentuk ini. Perhatikan, sekarang kita punya bentuk U, U-nya kita ganti 2Y per 1 plus T kuadrat per Nu, pangkatnya sama dengan yang ini. Kemudian E, perhatikan, ini menjadi E berpangkat Z, ya. Tadi kita misalkan Z. Kemudian kita kalikan dengan DU DZ, ya. Kita kalikan dengan DU-nya. DU-nya adalah 2 DY dibagi dengan ini, ya. 2 dibagi ini DY. Seperti itu, ya. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk PDF marginal dari T. Perhatikan, yang tidak memuat Z kita keluarkan di sini, ya. Kemudian kita punya bentuk, ya, ini ada 2 pangkat min 1, ini ada 2, ini Z pangkat ini tetap, begitu ya. Kemudian ini ada min 1, ini ada 1 per 1 plus T kuadrat per Nu, ini ada 1 sehingga ini saling meniadakan, sehingga inilah yang kita peroleh, ya. Integral 0 sampai tak terhingga
Z berpangkat nu plus 1 per 2 min 1 dikalikan E berpangkat minus Z dz. Anda masih ingat? Berapakah hasil integral ini? Atau siapakah hasil integral ini? Ya, seperti tadi saya singgung di awal, kita akan mengarahkan pada fungsi gamma. Ya, Anda masih ingat gamma alfa sama dengan apa? Ya, integral 0 sampai tak terhingga, ya, X berpangkat alfa minus 1, E berpangkat minus X dx. Oleh karena itu, bentuk integral 0 sampai tak hingga Y berpangkat nu plus 1 per 2 min 1, E berpangkat minus Y dy, tidak lain dia adalah gamma nu plus 1 per 2. Ya, inilah bentuk fungsi kepadatan peluang dari peubah acak T. Yang tidak lain ternyata dia adalah bentuk dari distribusi T student. Inilah kesimpulan yang kita peroleh. Jika Z peubah acak normal standar, W ini peubah acak T² dengan derajat bebas nu, keduanya saling bebas, atau kalau kita tuliskan Z normal 01, W C² dengan derajat bebas nu, keduanya saling bebas, maka fungsi peubah acak T yang didefinisikan sebagai perbandingan antara Z dengan akar W per nu ini akan berdistribusi T student, berdistribusi T. Inilah hasil kedua yang cukup penting dari pengantar statistika matematika 1. Ya. Anda nanti pada materi uji hipotesis, kalau Anda ingat di metode statistika 2, bagaimana Anda melakukan pengujian terhadap rata-rata misalkan. Ya, dan Anda menggunakan statistik uji di sana ada bentuk misalkan X bar minus mu per sigma per akar N. Ya. Anda ingat X bar minus mu, ya, dalam hal ini kalau X-nya itu normal, ya, maka bentuk ketika N-nya tak terhingga, Anda akan bisa mendekatinya itu dengan normal standar misalkan, ya. Kemudian dibagi dengan sigma per akar N. Anda ingat sigma. Sigma itu adalah akar sigma kuadrat. Sigma kuadrat di sana ada XI minus mu kuadrat. Artinya ada bentuk kuadrat. Kalau X-nya normal, kemudian X-nya dikuadratkan, Anda akan punya bentuk C². Ya. Oleh karena itu, kenapa pada uji rata-rata satu populasi misalkan, Anda akan menggunakan salah satu bentuk pendekatannya, itu adalah dengan menggunakan distribusi T. Ya, itu. Saya kira Anda bisa semakin jelas, ya. Inilah pembenarnya. Kenapa uji hipotesis tertentu menggunakan T. Gitu, ya. Nah, seperti itu.